sekarang nih Indonesia lagi kena musibah, jangan sakiti mereka gitu. Jangan kita kasih omong-omongan yang nggak baik, apalagi bikin status kan, bikin status yang sekiranya omongan itu nyakitin orang yang lagi musibah. Jangan, pada saat ini nggak boleh kita ngomong-ngomong, adab kita nih kepada orang yang musibah. Jangan kita ngomong-ngomong yang nggak benar. Wah, karena dia tuh orangnya di kampung itu tuh ahli maksiat, di kampung itu ada perjinan. Jangan begitu, nggak baik. Kita doain kalau kita mampu, ya apa kita kemampuan kita mampu menyumbangkan harta, ya sumbangin. Tenaga ya tenaga sumbangin. Paling minimnya doa lah. Kan kadang-kadang kan ada orang nih kena musibah, semua rumah dihancurin sama Allah. Ada satu rumah yang nggak hancur. Bagus nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata mu'alif Sahibul Azkar, babu ta'ziyah, menerangkan tentang takziah. Takziah, bahasa kita mengelayat. Tujuan takziah apa? Tujuan takziah, apa gitu? Takziah itu apa coba? Kita mau orang meninggal nih, kita takziah, apa tujuannya? Nah, menghibur, memberikan kesabaran, ajarin biar sabar, menghibur. Takziah menghibur bahwasanya musibah itu pahalanya besar. Mencegah, jangan sampai terlalu sedih. Doain mayit biar diampuni dosanya, dan mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu namanya takziah namanya. Kita kadang-kadang takziah cuma takziah datang, ya takziah datang, tapi nggak tahu tujuan takziah itu apa. Itu ya paling minim doain lah. Ya. Kita menghibur mah kalau ustadz sih masih mending, sabar ente, bisa ngebilangin. Kalau ente nggak bakalan mampu, sabar, nggak bakalan bisa ente nasihatin. Paling minimal doa. Takziah namanya ya. Memberikan kesabaran, mendorong bahwasanya pahalanya besar, mencegah jangan sampai terlalu sedih, mendoakan agar diampuni mayitnya, dan mendoakan agar diganti pahalanya oleh Allah, agar diganti dengan yang lebih baik. Takziah namanya. Wa'lam, ketahuilah, kata Sahibul Azkar, anna ta'ziyata mustahibatun qabla dafni, bahwasanya ketahuilah bahwasanya takziah itu hukumnya apa? Hukumnya takziah? Sunnah, mustahibbah, sunnah. Hukum takziah sunnah. Ya, sunnah. Kaidahnya sunnah apa sunnah? Kaidah sunnah apa, Ji? Ente takziah dapat pahala, ente enggak takziah juga enggak dosa. Itu sunnah namanya. Qabla dafni wa ba'dihi, setelah dikubur, sebelum dikubur dan setelah dikubur. Itu sunnah. Sebelum dikubur dan setelah dikubur itu sunnah. Kapan waktunya? Di sini kata ulama dikatakan masuk waktunya takziah itu ketika orang itu meninggal sampai 3 hari. Sampai 3 hari setelah dikubur boleh dia takziah. Jadi bukan cuma hari itu, besok masih boleh, besok masih boleh. Tapi kalau udah keempat, wa tukrah takziah ba'da salasati ayyam, makruh. Kalau udah lewat dari 3 hari, hukumnya makruh takziah. Kalau udah lewat 3 hari, takziah makruh hukumnya. Kenapa? Sebabnya karena takziah itu buat menghibur hati. Ya kan? Di sini dikatakan tuh, kita skina qalbul masobi. Karena takziah itu intinya untuk menghibur sahibul musibah. Nah, kalau udah lewat 3 hari, ente takziah, dikhawatirkan kesedihan itu bertambah, mulai lagi, bangun lagi.
ingat lagi, sedih lagi, nangis lagi, mewek lagi, ya kan? Begitu. Kalau udah 3 hari, makanya makruh. Itu sunnahnya dari pertama meninggal, hari, 2 hari, 3 hari. Itu soalnya makruh. Walaupun nanti kalau mau ntar udah lupa baru boleh saja lagi. Itu tujuannya ya, supaya jangan menambah kesedihan. Di taskinal qalbul masob, buat nantramin. Kadang-kadang kan orang kalau kita lagi kena musibah nih, datangan teman kadang-kadang suka girang dia, iya. Sakit aja kita ditengokin girang, apalagi kena musibah gitu girang. Girang dia. Tuh, nambah-nambahin pahala tuh. Ngegirangin orang yang sedang kena musibah. Makanya kemarin Anda belajar sama Muhammad Padak. Sekarang nih Indonesia lagi kena musibah, jangan sakiti mereka gitu. Jangan kita kasih omong-omongan yang nggak baik, apalagi bikin status kan, bikin status yang sekiranya omongan itu nyakitin orang yang lagi musibah. Jangan, pada saat ini nggak boleh kita ngomong-ngomong. Adab kita nih kepada orang yang musibah, jangan kita ngomong-ngomong yang nggak benar. Wah, karena dia tuh orangnya di kampung itu tuh ahli maksiat, di kampung itu ada perjinan. Jangan begitu, nggak baik. Biarkan mereka yang kena musibah, nggak bagus. Tenang aja, biarin. Malah kita doain kalau kita mampu, ya apa kemampuan kita mampu menyumbangkan harta, ya sumbangin. Tenaga ya tenaga sumbangin. Paling minimnya doa lah. Minta kepada Allah mudah-mudahan sahibul musibah yang kena musibah di sekarang ini mendapat pahala yang besar. Dapat pahala yang besar. Tuh, nggak boleh girang gitu ngeliat orang kena musibah. Merasa wow, makanya tuh kadang sombong gitu. Makanya tuh di sana banyak kena musibah, Kenapa? Karena banyak maksiat. Jangan begitu. Ya. Orang kan kadang-kadang kan ada orang nih kena musibah, semua rumah dihancurin sama Allah. Ada satu rumah yang nggak hancur. Bagus nggak? Ini orang semuanya digoncang, diorak-orak nih bumi sama Allah SWT. Diorak-orak nih bumi, sampai rumah semuanya hancur. Ada satu rumah nggak hancur. Bagus nggak? Bagus nggak? Rumah dia selamat. Girang nggak nih orang yang punya rumah? Bagus nggak? Bagus. Menurut pandangan kita, golongan abror, orang-orang ahli kebajikan itu bagus. Bagus. Kenapa? Karena di saat orang-orang hancur, rumah dia nggak selamat. Mungkin rumahnya stabil bed, orang ahli ibadat, orangnya takwa sama Allah, orang yang beribadah dekat sama Allah, atau punya wiridan yang membuatkan dia selamat. Itu menurut golongan abror bagus. Boleh nggak dia girang? Boleh nggak dia senang? Rumah orang lain hancur, rumah dia nggak hancur. Boleh nggak dia senang? Boleh nggak dia girang? Boleh nggak? Menurut pandangan golongan siddiqin itu nggak bagus. Meskipun rumah dia nggak hancur, rumah orang hancur, nggak boleh dia girang. Kenapa? Karena dia bergembira di saat orang lain menderita. Kalau bahasa kitanya apa? Gembira di atas penderitaan orang lain. Itu nggak bagus. Menurut golongan siddiqin nggak bagus. Seperti itu. Dikhawatirkan juga timbul kesombongan. Iya. Timbul sombong, rumah anak doang nggak hancur. Rumah orang habis berantakan, rumah anak nggak hancur. Timbul kesombongan. Merasa girang dia. Merasa dekat sama Allah SWT. Makanya golongan ahli siddiqin, golongan siddiqin nggak bagus begitu. Siapa tahu yang kena musibah lebih afdol daripada dia, ya kan? Bisa nggak terjadi begitu? Bisa. Tahu ente pahala orang yang ketimpa reruntuhan, syahid mereka mati syahid. Nabi SAW asyuhada khomsatun, kata Nabi SAW. Orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, yang pertama al-mat'un, orang yang kena musibah, kena bencana, kayak corona kemarin tuh, atau kena taun, atau musibah bencana yang lain, musibah penyakit, mat'un namanya. Yang kedua mabtun, orang yang sakit perut, meninggal sakit perut,
Syahid pahalanya, dapat pahala syahid. Sakit perut. Orang yang mati ngedadak itu termasuk bagus. Orang yang orang sakit perut kan sakit mati ngedadak gitu, ya kan? Termasuk bagus. Kenapa? Karena dia ketika meninggal nggak ngalamin sakit, nggak ngalamin penderitaan, langsung dicabut sepuluh. Yang ketiga algorik, orang yang ngutik lelep, tenggelam, itu syahid. Yang keempat, nah ini sohibul hadmi namanya, orang yang tertimpa reruntuhan, orang yang tertimpa bangunan-bangunan, itu syahid. Yang kelima, syahid fisabilillah, orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masuk mati syahid. Makanya kenapa nggak boleh girang? Karena siapa tahu yang kena musibah lebih afdal dari yang nggak kena. Gitu. Ya. Intinya kita kembali ke takziah, girangin orang yang kena musibah. Dengan cara apapun, di sini dijelaskan dengan cara apapun. Yang penting girang dia.